Sementara itu pemirsa, setelah berhasil dievakuasi, jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin PT AMA disemayamkan. Penghormatan terakhir digelar di hanggar PT AMA di Sentani, Jayapura sebelum diterbangkan ke Jakarta. Jenazah pilot pesawat PT AMA Nicholas Francis Gosselin yang menjadi korban penembakan di Bandara Ibn Haik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan tiba di Jayapura Jumat sore. Jenazah disemayamkan dan dilakukan ibadah penguatan di hanggar AMA sebelum diterbangkan ke Jakarta. Prosesi diawali dengan penghormatan militer, dilanjutkan penandatanganan berita acara penyerahan jenazah. Usai disemayamkan, jenazah diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan ke keluarga melalui pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Direktur PT AMA memastikan tidak pernah mengangkut barang militer, bahkan saat evakuasi jenazah pilot, satu ikat telur terlihat di lokasi. Di manifest, tidak pernah kami membawa barang-barang militer. Itu sangat jelas seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Karena sesuai dengan SOP AMA dan juga operation manual. Tidak sama sekali. Kami coba ada di sini untuk tetap melayani secara netralitas. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Tidak memihak kepada siapapun. Karena kami melayani sampai ke pelosok-pelosok yang pesawat-pesawat komersil lain tidak masuk ke tempat itu. Sementara itu hasil visum Kapten Nicholas ditemukan sejumlah luka tembak. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Pangkogap Wilhan III juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lokasi, evakuasi taktis, hingga proses penyerahan jenazah. Kita menyaksikan sendiri bahwa TPNPB OPM dengan secara keji membunuh masyarakat, bahkan pelayan masyarakat yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan kami mengutuk keras atas kejadian ini. Evakuasi jenazah Kapten Nicholas Francis Gosselin, pilot PT AMA, dilakukan Komando Operasi TNI HBMA dengan operasi khusus. Kapten Nicholas menjadi korban penyerangan dan penembakan kelompok separatis KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bersama dengan proses evakuasi, TNI terus menyisir dan mengejar pelaku penembakan serta pembakaran pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin yang tewas dalam insiden penembakan dan pembakaran pesawat di Yahukimo, Papua Pegunungan dievakuasi oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri. Selain menguasai kembali bandara, aparat juga memburu pelaku penembakan serta pembakaran pesawat AMA Air. Pasukan Korps TNI HBMA menggelar operasi khusus untuk mengamankan Bandara IPD. Pengamanan dilakukan agar jalur evakuasi, pengiriman bantuan, dan penerbangan perintis dapat kembali berjalan. Dalam operasi ini, TNI mengerahkan personel dengan dukungan 2 helikopter Karakol. Selain mengamankan bandara, aparat juga mengevakuasi jenazah pilot AMA Air Nicholas F. Gosselin. Jenazah kemudian diterbangkan ke Timika dan selanjutnya dijadwalkan dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kami berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Kapten Pilot Nicholas F. Gosselin yang kemarin ditembak oleh TPNPB OPM di Yahukimo, tepatnya di kampung di Bandara Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Patut diduga ya, karena kalau masyarakat sipil biasa, kayaknya tidak mungkin mereka akan melakukan penyerangan terhadap satu-satunya sarana transportasi yang dapat menjadi penghubung masyarakat di Balinggama ke dunia luar.
gitu loh. Karena masyarakat sipil terutama pasti akan membutuhkan sarana itu. Ini patut diduga. Kita belum bisa memastikan karena kita belum melakukan, belum mendatangi TKP, belum olah TKP, belum mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang ada. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab pembakaran pesawat AMA Air PKRCY, menemukan pelaku penembakan dan memastikan keamanan penerbangan perintis di Papua Pegunungan. Dari Yahukimo, Papua Pegunungan, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, korban ditemukan setelah 2 hari dilakukan pencarian. Korban diketahui bernama Bribda Nopandri Ramadana. Berdasarkan keterangan Basarnas Palangkaraya, jenazah korban ditemukan sekitar 36,4 km dari lokasi awal saat dinyatakan hilang. Kondisi jenazah sudah membengkak, diperkirakan telah beberapa hari berada di dalam air. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk visum dan otopsi. Kemudian akan dipulangkan ke rumah duka di Kabupaten Katingan untuk dimakamkan. Iya Nopandri ini. Iya Nopandri ini. Rumah Ibtu Nuridin, oknum polisi pelaku penyekapan dan juga penyiksa istri siri di Brebes, Jawa Tengah dipasang garis polisi. Inilah rumah Ibtu N, mantan Kanit Reskrim Polsek Tegal, Selatan Polres Tegal Kota, di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Sabtu sore. Menurut warga, polisi telah memasang garis polisi sejak Jumat sore. Warga juga mengakui Ibtu N ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menggunakan 3 mobil pada Kamis malam di rumah tersebut. Warga menambahkan Ibtu N menempati rumah yang dibangunnya sejak tahun 2017 lalu, tetapi tidak mengetahui istri siri Ibtu N tinggal di sana karena rumah selalu dalam keadaan tertutup. Ibtu N diduga menyiram istri-istrinya dengan air keras hingga mengalami luka bakar 40%. Berarti tadi menempati rumah tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Tapi tetangga nggak pernah dengerin ya suara seksual atau keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, masih bisa sawangan sama teman-teman tetangga. Masih bergaul gitu ya? Berarti lama sudah nggak bergaul, kira-kira berapa tahun Pak? Ya sekitar 3 tahun. Tahun 2000-an. Ya jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar. Enggak sama sekali. Tapi ini rumah aslinya Pak? Iya, ini rumahnya asli. Makanya kemarin-kemarin kan kaget saya, ada orang begitu, kaget. Tinggalnya sama siapa di sini Pak? Sendirian. Sementara itu anggota Polres Tegal Kota, pelaku penganiayaan terhadap istri sirinya telah ditahan di Propam Polda Jawa Tengah. Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan penderitaan putrinya yang disiksa secara sadis oleh oknum polisi.